Info penting, Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua subscriber Manghua Universe, baik yang belum maupun yang sudah menjadi pelanggan. Berkat dukungan kalian semua, channel ini bisa terus berkembang hingga sejauh ini. Kabar baik, mulai Minggu 1 Juni 2025, karena ada beberapa request untuk upload 3 kali sehari. Dan setelah dipikirkan beberapa hari terakhir, Mimin sekarang menyediakan sistem berdasarkan level keanggotaan. Silakan cek di link yang ada di deskripsi. Level 1. Upload seperti biasa, 2 kali sehari dan beda beberapa episode dengan yang regular. Level 2. Upload 2 video, khusus hari Sabtu dan Minggu upload 3 video plus bebas iklan. Level 3. Upload 3 kali setiap hari, khusus hari Sabtu dan Minggu 2, video plus 1 video durasi 80 menit. Level Max. Khusus untuk subscriber yang ingin berbagi lebih. Semua keuntungan level sebelumnya tetap bisa diakses. Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungan kalian. Kita lanjut ke ceritanya. Tim God Cooking dan 3 Raja Hantu bekerja sama melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Zhang Yi dan Hua Hua. Tepat saat Zhang Yi menyadari itu, kemampuannya adalah pemanggilan. Dengan telekinesisnya sendiri, dia memanggil ratusan hantu legendaris, sehingga dirinya sendirian menjadi pasukan kuat berisi setan dan hantu. Namun dalam pertempuran 1 lawan 1, dia menghadapi monster Zhang Yi. Pengaturan kemampuan Shenluo Wangxiang adalah bahwa semua serangan di bawah nilai penetrasi bisa dilawan balik. Oleh karena itu, meskipun 4Y mengepungnya, selama kekuatan 3 Raja Hantu tidak bisa mengancam Zhang Yi, maka itu tidak akan terlalu berarti. Menghadapi serangan Magatama dari Tuhan Matahari, Zhang Yi sudah beradaptasi dengan intensitasnya. Meski lawan memiliki indeks kemampuan 25.000 poin, atau bahkan lebih, daya mematikan serangan langsungnya tidak cukup untuk menghancurkan Shenluo Wangxiang Zhang Yi dengan 22.000 poin yang unggul dalam pertahanan. Karenanya, Zhang Yi tidak hanya bisa menangkis serangan lawan, tapi juga bisa menyerang balik. Dai Tenggu memanggil badai awan petir yang jauh lebih kuat, dan meriam energi Inugami juga sedang mengisi daya. Bersama Kamisawa Naoto, ketiganya melancarkan serangan sangat kuat dari arah berbeda. Boom! 3 energi kuat berkumpul, seluruh kastil Edo berguncang, dan sebagian besar bangunan langsung hancur akibat badai itu. Setelah kehilangan penjaganya, kota besar ini tak ubahnya hutan baja dan beton. Angin dan petir mengamuk di langit, dan energi gelap menyapu semuanya. Namun saat debu mereda, Zhang Yi dan Hua Hua masih melayang stabil di udara. 3.000 gerbang dimensi di sekitar mereka sekuat gunung Tai, menahan serangan gabungan mereka. Ini masih jauh dari batas kemampuanku. Setelah menangkis serangan baru lawan, Zhang Yi memilih mengambil inisiatif. Dia mengacungkan 2 jari tangan kanan, dan pusaran void raksasa muncul di belakangnya. Energi void yang mengerikan terkumpul di ujung jarinya dan berubah menjadi bola gelap pekat. Mengonsentrasikan kekuatan void, Zhang Yi memiliki 2 jenis metode serangan kuat, serangan dengan energi void dan mencekik melalui kendali ruang. Dulu, dia tidak punya cara serangan jarak jauh yang sangat kuat, dan dia terus berusaha mengatasi kelemahan itu. Akhirnya dia menciptakan jurus terbaru, Meriam Bintang. Selama energi void dikompresi secara ekstrim, bisa menembus musuh jarak ultra jauh secara instan, dan kehilangan energi di tengah bisa diminimalkan, menghindari pemborosan akibat serangan besar-besaran. Sederhana dan apa adanya, tapi sangat berguna. Meriam Bintang. Setelah energi terkumpul di ujung jarinya sampai hampir meledak, Zhang Yi tiba-tiba melepaskannya ke arah Tuhan Matahari di sarang ilahi di udara. Kekuatan void mengikuti lintasan yang ditentukan di ruang angkasa. Tak sabar menembus legenda neon berjubah hitam. Kecepatannya sangat tinggi, hingga melebihi kemampuan mata telanjang menangkapnya. Reaksi Tuhan sarang produksi matahari juga sangat cepat. Saat krisis mendekat, dia langsung mengangkat tongkat di tangannya ke depan. Sebuah penghalang besar muncul di depannya. Boom! Meriam penembus bintang menghantam penghalang dengan ganas, dan kekuatan void mengamuk dan menyebar. Penghalang tipis itu berjuang menahan, bergoyang, dan sangat tidak stabil. Dengan penghalang sebagai titik pembagi, ruang di atas seluruh kastil Edo terbagi menjadi 2 dunia.
Seolah dunia di belakang Tuhan, kekacauan bisa terserap oleh kekuatan void kapan saja. Sementara itu, 3 raja hantu yang tidak jauh dari situ tak sanggup menahan sisa dampak kekuatan Meriam penembus bintang dan langsung terhempas seperti kantong sampah. Kekuatan ketiga raja hantu ini tertinggi adalah hantu licin, sekitar 16.000 poin. Kemampuan mereka masih fokus pada serangan target tunggal, mengandalkan serangan aneh dan pembunuhan, dan kurang baik dalam serangan dan pertahanan kekuatan supranatural seperti ini. Jarak kekuatan antara mereka dan Zhang Yi mencapai 6.000 sampai 9.000 poin. Kalau bukan karena Tuhan Matahari Sarang Ilahi menarik fokus serangan utama Zhang Yi dari depan, Zhang Yi bisa membunuh mereka seketika. Bukan karena mereka terlalu lemah, tapi dalam hal kemampuan dan atribut, mereka tidak bisa menjadi ancaman besar bagi Zhang Yi. Sebaliknya, jika musuhnya adalah makhluk raksasa seperti Xuan Wu dengan pertahanan tak terhentikan, itu baru membuat Zhang Yi pusing. Bagi orang lain, indeks kemampuan hanya mewakili kekuatan kemampuan, bukan kekuatan tempur absolut. Tapi bagi Zhang Yi, itu justru menurunkan efektivitas tempurnya yang sebenarnya. Karena Zhang Yi hampir tidak punya kelemahan, dia secara alami tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk memanfaatkannya. Butuh banyak energi bagi Shen Chao Rishen untuk menangkis serangan Zhang Yi. Bagaimanapun, banyak energinya digunakan untuk mempertahankan parade malam 100 setan. Dia mengerutkan dahi dalam-dalam saat ini, matanya penuh ketidakpercayaan. Sepertinya tak terbayangkan dia dipaksa ke situasi putus asa oleh orang generasi ke-6. Ingat, dia adalah malaikat. Dan orang seperti Zhang Yi seharusnya hanyalah semut kecil di hadapannya. Setelah kiamat, dia yang terkurung di neon tak menyangka manusia di tanah kerajaan naga menjadi begitu kuat. Namun saat ini, Zhang Yi juga agak terkejut. Dia mengerahkan kekuatan terkuat dalam serangan ini, tapi gagal menembus pertahanan lawan. Sepertinya akan ada pertarungan besar berikutnya. Zhang Yi mengerutkan dahi. Suara yang sinsin datang dari ruang bayangan. Kakak, kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini dalam waktu singkat. Tapi semakin lama kita bertahan, keseimbangan kemenangan akan semakin condong ke kita. Zhang Yi bertanya dengan penasaran. Oh, Xin, kamu sudah menemukan sesuatu? Yang Xin berkata, kebangkitan parade malam 100 setan menghabiskan energi Tuhan Sarang. Oleh karena itu, dia harus menghadapi serangan saudara dan hua-hua sekaligus, serta mempertahankan pasukan raksasa 100 setan. Selama Tuan Liang dan yang lainnya menghancurkan hantu-hantu di bawah, kekuatan Tuhan Sarang akan melemah. Mendengar itu, Zhang Yi merasa apa yang dikatakan Yang Xin sangat masuk akal. Kalau aku berperang lama dengan pihak lain, aku tidak takut. Zhang Yi dikeroyok 4 sekaligus dan tidak bisa menang dalam waktu singkat. Tapi kemampuan ofensif dan defensifnya yang kuat juga membuat Shen Chao Rishen dalam pertempuran sulit. Energi mengerikan menyebar di langit, dan kedua belah pihak tidak bisa cepat menang untuk sementara waktu. Namun di darat, pertempuran terlihat lebih mengerikan. Karena berbagai jenis hantu dalam wujud asli mereka dan dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari wujud hantu sebelumnya, melancarkan serangan ganas ke arah Liang Yue dan yang lain. Cole, Ray, di antara kumpulan hantu itu, seekor kucing iblis besar dengan 2 ekor dan tanda pupil hitam vertikal di kepalanya terbang ke udara, mengincar Liang Yue dan yang lain, dan menyemburkan bola api raksasa berdiameter ratusan meter seperti senapan mesin. Ini adalah Nekomata dari legenda Goblin Neon. Roda raksasa dengan wajah manusia dan api menyala, roda dalam dao. Boom! Berubah menjadi kendaraan tempur dan menabrak langsung Paman Yu. Paman Yu tidak akan menunjukkan sedikit pun kelonggaran terhadap hantu-hantu mengerikan ini saat menghadapi mereka. Semua ketakutan berasal dari kurangnya vitalitas, namun masalah ini sama sekali bukan masalah bagi Paman Yu. Dia mengangkat lengan kanan mechanya, yang dipersenjatai dengan meriam partikel energi berkaliber besar. Menghadapi roda api raksasa, Wilindao, yang berguling ke arahnya, Paman Yu langsung menembakkan meriam energi ke arahnya. Boom! Lunurudo langsung terpental oleh tembakan Paman Yu. Namun tubuh kerasnya tidak hancur. Serangan Nekomata satu persatu juga dihancurkan oleh Wu.
menggunakan meriam terapung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang, dan meriam terapung seperti bintang-bintang melayang mengelilinginya, bak bintang senja di langit malam. Dia terus mendorong keluar dengan kedua tangan melawan tembakan artileri yang terus-menerus. Olah-olah! Pelontar perak dan api nekomata saling bertabrakan, menciptakan hujan cahaya yang gemerlap di udara. Iblis dan monster terus bermunculan. Tiba-tiba, tetesan hujan mulai turun dari langit. Hujan tidak deras, tapi sangat rapat. Tanpa peringatan, tetesan drip yang sangat tiba-tiba mulai jatuh. Sebuah kolam kecil terbentuk di lumpur tidak jauh, dan makhluk hijau dengan cakram putih di kepalanya merayap keluar dari kolam itu. Ini adalah Kappa. Bailey Chungking mengangkat pistol hitam besar, mengarahkannya ke Kappa, dan menembak langsung. Peluru asal menembus langit dan langsung menghancurkan cakram di kepalanya. Monster tingkat rendah ini mengeluarkan teriakan sebelum kepalanya hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi mayat dingin yang jatuh ke dalam air. Fakta bahwa makhluk itu tidak bangkit lagi membuat semua orang menghela napas lega. Jika mereka masih bisa pulih seperti sebelumnya, mereka tidak akan punya kesempatan menang hari ini. Namun, meskipun Kappa mati, ia membuat udara di sekitarnya lembab dan tanah menjadi berlumpur. Di malam yang gelap dengan hujan gerimis, cahaya hijau tiba-tiba muncul dan terhuyung-huyung menuju ke arah sini. Deng Shentong menggunakan sistem cerdas untuk mengunci target. Ini adalah sosok dengan penampilan sangat aneh. Ia mengenakan jubah biksu, tapi di kepalanya ada payung compang-camping tanpa gagang yang menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat. Ia memegang lentera hijau yang berkelip dengan cahaya hantu dalam kegelapan. Hujan turun di atas biksu kecil itu. Aye. Ia bersenandung sesuatu, seperti menyanyikan balada kuno yang jauh dan menyeramkan, atau seperti hantu wanita yang meninggal karena pembunuhan cinta. Setelah mendengar nyanyian itu, semua orang terhipnotis dan pemandangan di depan mereka seketika menjadi terdistorsi. Aduh! Ini ilusi. Deng Shentong langsung menyadari masalah itu. Kemampuan Yujiang Xiaomon adalah memulai hipnosis kelompok. Senyum sinis muncul di bibirnya, dan ia membuka kedua tangannya tanpa ragu. Cahaya yang luas dan terang meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, di malam gelap dan hujan ini, seolah-olah cahaya sejuta watt muncul di bumi. Pujian untuk cahaya. Cahaya ekstrem itu mengusir kegelapan malam dan cahaya hijau Yujiang Xiaosheng, menyisakan putih tak berujung di pandangan. Jika harus menyebut kelemahan gerakan ini, mungkin ia menyerang tanpa pandang bulu, dan Liang Yue serta yang lain tidak dapat melihat apa-apa. Namun, sinar inframerah tidak berpengaruh pada hantu yang bangkit, apalagi saat hujan turun saat itu. Setelah semua orang sadar kembali, Deng Shentong menghilangkan kemampuannya dan langsung menyerang Yujiang Xiaosheng. Ilusi Agung Sumeru. Ia menggunakan ilusi untuk melawan ilusi, dan gerakan ini adalah kemampuan yang dapat diluncurkan ke satu target saja. Begitu ilusi tercipta, tubuh Yujiang Xiaosheng membeku di tempat. Ia sudah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan Deng Shentong untuknya. Deng Shentong masih berjarak ratusan meter, namun ia mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Di langit luas, muncul cermin refraktif transparan. Griffith mengkondensasikan segi 6 perak dan menusuknya ke depan dengan ganas. Mengukir langit. Begitu pedang keluar, ia tiba di depan Yujiang Xiaosheng dalam sekejap. Payung di kepalanya robek langsung, dan tubuh Yujiang Xiaosheng terpental. Sebuah busur putih tiba-tiba datang dari kejauhan, mengarah langsung ke leher Deng Shentong. Itu adalah makhluk panjang seperti ular, dengan kepala wanita berantakan di ujungnya. Head Barbarian terbang. Ia membuka mulut lebar-lebar, wajahnya penuh taring tajam, dan menggigit seolah ingin menggigit leher Deng Shentong sampai putus. Deng Shentong tak sempat menghindar, jadi ia langsung mengaktifkan kemampuan pertahanannya. Berkat tubuh suci, cahaya perak menyinari seluruh tubuhnya, seolah tertutup lapisan pelindung perak, membuatnya terlihat bersinar. Dalam sekejap, mulut ganas Fei Tuman sudah menggigit. Krek! Mulut penuh taring menggigit leher Deng Shentong dengan keras. Namun pemandangan darah muncrat tidak terjadi. Tubuh suci Deng Shentong yang terlihat tipis, tapi memiliki kekuatan pertahanan luar biasa. Itu menahan serangan dengan sempurna.
Deng Shentong mengepal tangan kiri dan memukul dagu Fei Touman dengan keras. Kepala terlepas dengan satu pukulan. Fei Touman menjerit pilu dan kepalanya menyusut seperti pegas. Ia terbang beberapa ratus meter dan jatuh ke seorang wanita berceongsam putih. Di sisi lain, Liang Yue juga menghadapi lawannya. Seorang biksu bermata satu keluar dari hujan. Tingginya lebih dari 2 meter dan seluruh tubuhnya berwarna biru, seolah mayat yang sudah lama mati. Otot-ototnya menonjol dan ia memegang tongkat besi hitam di tangan kanan, menatap Liang Yue dengan marah. Dari arah lain, seorang biksu yang membungkuk berjalan pelan menuju mereka. Ia mengenakan jubah abu-abu dan tubuhnya membungkuk aneh membentuk sudut 90 derajat. Saat wajahnya terlihat jelas, terungkap ia bukan manusia, melainkan monster berkepala tikus. Ia memegang seutas rantai besi di tangan, mengangkat kepala dan menatap Liang Yue. Hanya mengerutkan bibir membentuk senyum mengerikan. Berpura-puralah jadi hantu. Liang Yue mengernyit dingin, lalu mengeluarkan Longming. Apapun kalian, hari ini aku akan membunuh kalian semua. Setelah berbicara, ia melangkah maju tanpa ragu. Bilah pedangnya menebas turun seperti petir, disertai energi biru. Bayangan hantu banyak berkerumun dari kejauhan. Semakin banyak hantu berkumpul dan mengepung seluruh gunung undead. Fatty Shu berdiri di kerumunan. Ia tak punya tempat untuk lari karena hantu menyerang dari segala arah. Saudara-saudara, suara wanita terdengar di telinganya. Suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya, namun juga membawa sentuhan kelembutan yang terasa dibuat-buat. Fatty Shu menelan ludah tanpa sadar, lalu memandang sekeliling mencari sumber suara itu. Di tengah malam hujan, seorang wanita mengenakan kimono putih perlahan melayang mendekat. Rambutnya panjang dan putih seperti salju. Dimanapun dia lewat, embun membeku di udara sekitar, dan suhu turun drastis. Hantu neon, gadis salju. Kakak, gadis salju memaksakan senyum dingin di wajahnya, lalu merentangkan tangan pucat dan ramping ke arah Fatty Shu. Bisakah kau berikan kepalamu padaku? Fatty Shu yang awalnya terpesona oleh kecantikan gadis salju, segera melonjak berdiri setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja aku tidak akan memberikannya. Sekalipun kau cantik, kau tidak bisa membunuhku. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai memusatkan diri. Bos bilang makhluk es dan salju diberkati di kiamat yang sangat dingin. Asalkan aku berpikir keras dan mengembangkan kemampuanku, aku akan jadi sangat kuat. Dia merentangkan tangan, dan kekuatan embun beku mulai terkumpul di telapak tangannya. Embun beku bisa bertahan seperti tembok kota. Embun beku bisa menyerang seperti bilah. Embun beku bisa berubah menjadi salju yang menutupi seluruh langit dan membekukannya. Di dunia ini, embun beku bisa melakukan apa saja. Dia memfokuskan kekuatan supranaturalnya, dan cahaya biru tua berkumpul menjadi sebuah duri prisma tajam di telapak tangannya. Lebih dingin, lebih tajam, lebih kuat. Badai es. Seketika, duri es tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi langit penuh duri es yang menembak ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh ruang di sekitarnya tertutup rapat. Duri es lebih padat dari hujan deras, seperti jaring besar yang menutupi semua hantu di depan. Gadis salju mengerutkan kening melihat ini, membuka mulut, dan mengeluarkan raungan mengerikan yang sangat bertolak belakang dengan penampilannya. Apa? Salju beterbangan di seluruh tubuhnya, dan gelombang dingin menerjang Fatty Shu. Namun di tengah badai salju, duri Fatty Shu tetap menembus pertahanan gadis salju, melewati badai saljunya, dan jatuh seperti hujan anak panah. Tubuh gadis salju penuh lubang berdarah. Saat itulah Fatty Shu akhirnya menunjukkan kekuatan tempur yang seharusnya ia miliki sebagai mutan tingkat wakil kapten dan berhasil membunuh hantu dalam hitungan detik. Namun ini baru permulaan. Fatty Shu tak sempat bersemangat. Tubuhnya yang kelelahan harus segera menyesuaikan diri. Karena dari kejauhan, sebuah bayangan hitam sebesar bukit kecil mendekat dengan suara boom dan boom. Di langit tinggi, Zhang Yi dan Hua Hua menghadapi 4 Ypsilon, dan mereka tidak berada di posisi kalah dalam pertempuran. Untuk pertahanan mutlak, tekanan yang tercipta tidak meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya lawan.
Sebaliknya, serangan mutan tingkat rendah akan dipantulkan balik olehnya dengan serangan balik penuh. Satu-satunya hal yang bisa sedikit berpengaruh padanya adalah kemampuan pembekuan Nura. Dalam bentuk fisiknya, hantu nakal bisa mengendalikan Zhang Yi dan Hua Hua selama 8 detik setiap kali. Tak diragukan lagi, ini adalah kemampuan yang sangat tidak normal. Kalau pertarungan 1 lawan 1, dia bahkan punya peluang membunuh musuh kuat di atas levelnya. Sayangnya, kali ini lawannya adalah Zhang Yi. Meski Zhang Yi berdiri diam dan membiarkannya menyerang, dia tak bisa mendekat. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin ketakutan Shen Chancao Rishen, dan rasa tidak sabarnya semakin serius terlihat di wajahnya. Boom! Di langit tinggi, gemuruh petir makin keras. Dalam malam hujan tanpa henti ini, kilat di awan gelap bergerak seperti ular perak, seolah membangunkan orang-orang yang tidak patuh di dunia. Magatama cantik 8 kaki. Dewa matahari dari sarang ilahi mengayunkan tongkatnya, dan satu persatu Magatama hitam berjatuhan berputar seperti bintang terbang raksasa. Mereka segera membesar dan menekan Zhang Yi dengan cara yang sama sekali tak bisa dihindari. Namun, pilihan Zhang Yi adalah menghadapi langsung. Dengan jari-jari yang dirapatkan seperti pedang, kekuatan kekosongan dipadatkan sebesar kelereng. Energi kekosongan yang tak stabil langsung meledak dari ujung jarinya, membentuk serangan jarak jauh terkuat yang bisa dilakukan Zhang Yi saat ini. Kanon bintang. Hua Hua juga membuka mulutnya dan melancarkan serangan bersama Zhang Yi. Sebuah meriam partikel energi merah terkonsentrasi di mulutnya dan menembak ke langit. Pedang hitam dan cahaya merah menyatu, melesat ke langit dan bertabrakan hebat dengan bintang terbang itu. Terlihat seperti sepotong kayu tipis menyangga langit. Energi itu menghilang diam-diam, dan hampir seluruh kastil Edo hancur akibat pertarungan keduanya. Tak ada jejak manusia di kota bawah, hanya tanah kosong yang luas dan sunyi. Kekuatan kanon penembus bintang tak cukup untuk sepenuhnya menetralkan kekuatan Yasakani no Magatama, tetapi sebagian kecil kekuatan yang lolos bisa diserap sempurna oleh Shen Luo Wanxiang. Kemudian, kekuatan itu dibagi merata oleh Zhang Yi, langsung menargetkan 3 raja hantu. Meski itu hanya sisa tenaga yang lolos, serangan penuh dari 2 senjata kelas kereta hitam sudah cukup membuat 3 raja hantu bergidik hanya dengan sisa tenaga itu. Dai Tenggu melebarkan sayap raksasanya untuk melindungi diri, namun tetap terhempas. Dewa anjing menggerakkan cakarnya. Cakarnya yang tajam berusaha mencengkeram udara dengan enggan, tapi tetap terdorong mundur bersama hantu licin di tubuhnya, berguling ratusan kali di udara sebelum akhirnya berhenti. Zhang Yi menarik napas dalam dan berkata pelan, "Ini memang susah dihadapi." Dia tidak tahu bahwa Dewa Chancao malah makin gelisah saat itu. Mungkinkah aku kini bahkan tak mampu menumbangkan seorang generasi ke-6 saja? Dia menatap tangannya, dan ekspresinya mulai menjadi ganas. Kekuatan mengerikan mulai membuncah dalam tubuhnya, seolah sesuatu yang jauh lebih menakutkan akan muncul. Boom! Di atas langit, petir menyambar, seperti pedang perak membelah langit menjadi 2. Pupil Dewa Sarang mengecil tiba-tiba. Dia mengangkat kepala dan menatap langit. Apakah ini peringatan untukku? Tapi Ming Ming, waktu hampir habis. Zhang Yi tak bisa menahan kerutan. Di dahinya melihat ekspresi aneh dan gumaman gelisah itu. Orang itu, apa yang dilakukannya? Kepada siapa dia bicara? Apakah waktunya hampir tiba? Zhang Yi menyentuh dagunya dan berkata, "Apakah benar seperti yang kupikir? Dia tidak bisa muncul di dunia ini terlalu lama?" "Ya, mestinya begitu. Kalau tidak, dia tak akan muncul sendiri." Dewa Chancao menunduk dan menatap Zhang Yi. Ada sedikit rasa iri di matanya. Ini membuat Zhang Yi bingung. Dewa Sarang mengepalkan tinju. "Tapi hari ini, aku harus membunuhmu." Dia menarik napas dalam dan tiba-tiba berbalik menghadap Nura, Dai Tenggu, dan Inugami. Ada kelembutan rindu di matanya. "Selamat tinggal, teman lama." Zhang Yi menatap gerakan Shen Chancao Rishen. Perilaku lawan terasa agak aneh, dan Zhang Yi tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, melihat situasi saat ini, tidaklah mudah baginya untuk mengalahkan Dewa Matahari, yang indeks kemampuannya mencapai 25.000 poin.
Dewa para dewa berbisik kepada 3 raja hantu dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu tiba-tiba dia membuka mulut dan menghela napas. Panggil. Yes! Saat dia bergerak, badai mengerikan muncul dan angin kencang bertiup melintasi langit. Ketiga raja hantu tidak bergerak, namun mengikuti arus dan terbang ke arah Dewa Matahari dari sarang ilahi itu. Apa yang terjadi selanjutnya membuat wajah Zhang Yi menjadi serius. Karena ketiga raja hantu itu, termasuk tubuh raksasa anjing dewa, semuanya ditelan oleh Dewa Matahari. Menyerap energi ketiga raja hantu dan kemudian memperkuat diri, ini akan menjadi agak sulit. Orang ini di hadapanku bahkan lebih sulit dihadapi daripada sebelumnya. Dengan menyerap ketiga raja hantu, kekuatan Shen Chan Chao Rishen yang indeks kemampuannya semula hanya 25.000 poin, melonjak drastis. Tubuhnya yang kurus tiba-tiba mengembang. Awalnya hanya sebesar manusia biasa, kini tubuhnya membentang lebih dari 10 meter. Dia. Jubah hitamnya robek berkeping-keping, memperlihatkan wujud aslinya. Tubuh abu-abu itu ditutupi bulu halus, memiliki anggota tubuh yang kuat, ekor abu-abu yang ramping, dan kepala yang sempit dan lentur. Bentuk asli Dewa Sarang ternyata adalah seekor pengerat. 30 detik. Dia mengacungkan 3 jarinya ke arah Zhang Yi dan berkata, "Aku akan membunuhmu dalam 30 detik." Zhang Yi merasakan krisis besar datang, namun dia tidak panik. "Kau mau membunuhku? Maka datang dan coba saja." Dewa Sarang mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya seperti tongkat pengajar, lalu menebas dengan keras. Energi mengerikan itu melaju ke gerbang dimensi Zhang Yi, seperti anak panah tajam. Mata Zhang Yi mengecil tiba-tiba. Menelusuri jejak segala sesuatu, dia benar-benar melihat gerbang dimensi itu hancur berkeping-keping. Nyaris tanpa ragu, ia mengayunkan pedang dari pohon di tangannya, dan ribuan pohon pun menjulang ke langit. Boom! Setelah dipenuhi kekuatan supernatural dalam jumlah besar oleh Zhang Yi, kecepatan dan skala pertumbuhan pedang dari pohon itu menjadi sangat menakutkan. Dalam sekejap, ribuan sulur setebal 5 atau 6 meter melilit dan memutar bersama, kemudian saling terjalin menjadi perisai yang sangat rumit untuk melindungi Zhang Yi. Anak panah hitam itu melesat turun, dan perisai pohon yang kuat itu tidak mampu menahannya. Bahkan sedetik pun, langsung ditembus anak panah hitam itu, seperti pisau panas yang menembus mentega. Kekuatan mengerikan itu melaju lurus menuju gerbang dimensi, dan seketika menembus lebih dari selusin gerbang dimensi. Akhirnya Zhang Yi merasakan kengerian peradaban lain yang ada dalam tubuh Dewa Shen Chan Chao Rishen. Pada titik ini, kekuatannya setidaknya mendekati mantan pangeran kerajaan Nash. Ini memang agak sulit. Zhang Yi bergumam. Dewa Matahari Shen Chan Chao berdiri di udara seperti dewa, dan anak panah hitam kembali mengumpul di telapak tangannya. Kalau kamu tidak takut pada kekuatan yang tak bisa dijelaskan itu, kamu sudah mati sejak lama. Jangan terlalu anggap dirimu bocah. Dia menatap Zhang Yi dan serangan ini akan menembus habis pertahanan Zhang Yi. Namun saat itu, seberkas cahaya datang dari arah jauh, menembus kegelapan seketika dan menembak keras ke kepala Dewa Sarang. Mantranya terpaksa terhenti dan tubuhnya bahkan terpental ratusan meter ke samping. Shen Chan Chao Rishen terkejut. Bahkan Zhang Yi tidak menyangka bala bantuan datang pada saat ini. Mereka menatap ke kejauhan bersamaan dan melihat seorang pria berbalut baju zirah hitam berdiri di menara besi yang jauh, memegang senapan sniper hitam besar dan mengincar ke arah sini. Si penembus Yasin Canero. Zhang Yi mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Canero akan datang membantu pada waktu ini. Canero beruntung tidak menyerangnya. Suara Canero terdengar dari saluran komunikasi. Columbia tidak bisa mentolerir keberadaan hal mengerikan seperti ini di Neon. Zhang Yi segera mengerti pikiran pihak lain. Kepulauan Neon adalah wilayah yang dikuasai Angkatan Laut Columbia. Kini kekuatan yang ditampilkan Kamisawa Narisami benar-benar mengancam kekuasaan mereka. Jadi Canero pasti tidak akan menerima hal ini. Lebih baik bekerja sama dengan Zhang Yi untuk mencari cara membunuh orang ini. Itu menguntungkan kedua pihak. Di dunia ini, tidak ada musuh atau teman abadi, hanya kepentingan abadi.
Di balik senapan sniper hitam itu, Canero mengerutkan kening. Meskipun tembakannya menyebabkan kerusakan pada dewa para dewa, ia tidak merasa lega di dalam hati. Kemampuannya menembus segala sesuatu bisa mengabaikan sebagian besar pertahanan lawan dan menyebabkan kerusakan nyata. Itulah sebabnya ia bisa melukai Dewa Matahari, yang indeks kemampuannya puluhan ribu poin lebih tinggi darinya. Namun prasyaratnya adalah Zhang Yi harus menarik sebagian besar perhatian Dewa Sarang. Tapi kesempatan untuk serangan mendadak seperti itu tidak akan selalu ada. Kaos yang bisa kuberikan untukmu hanyalah pencegahan jarak jauh. Jika kau tidak tahan, aku akan kabur di kesempatan pertama. Canero berkata sangat berhati-hati. Zhang Yi tersenyum. Kemampuan bantuan Canero sudah menambah bobot yang tidak sedikit ketimbangan kemenangan. Meskipun tidak bisa mengubah hasil pertempuran, setidaknya memberi Zhang Yi peluang menang. Tapi bagaimanapun juga, cara Canero memegang senapan sniper itu sangat mirip dengan pembunuh Zhang Yi pada masa Tsingtao. Serangga! Dewa Matahari memandang Canero dengan marah. Tapi detik berikutnya, ujung jari Zhang Yi mengumpulkan bintang gelap abadi dan tak bisa hancur. Kanon bintang, ini dia! Dewa Sarang terpaksa mengalihkan pandangan dan mengembalikan sebagian besar perhatiannya pada Zhang Yi. Tentu saja, ancaman yang diberikan Canero tidak sebesar ancaman Zhang Yi. Namun, metode penembakan jarak ultra jauh lawan yang dapat mengabaikan pertahanan pasti menyebabkan kerusakan tertentu padanya. Jadi sekarang, ia harus membagi perhatiannya pada dua hal, berjaga terhadap Canero sambil melawan Zhang Yi. Panggil. Dalam sekejap, Dewa Produksi, Dewa Matahari, melancarkan serangan lain. Magatama hitam di tongkat di tangannya seketika membesar dan membentuk bintang terbang raksasa di belakangnya. Bintang terbang itu berputar dengan kecepatan tinggi, mengaduk awan di langit. Bintang gelap langit. Magatama hitam raksasa berubah menjadi mata aneh berwarna merah menyala di langit, dan kekuatan yang mengalir deras turun, berubah menjadi tirai hujan yang sepenuhnya membungkus ruang tempat Zhang Yi berada. Serangan ini sepenuhnya menghalangi kemampuan Zhang Yi mengaktifkan perjalanan ruang, karena dia akan langsung diserang saat muncul dari gerbang dimensi. Lalu, bintang terbang raksasa itu turun langsung ke arah Zhang Yi. Dengan metode serangan ini, jika terjadi sebanyak 12 kali, gerbang dimensi Zhang Yi akan hancur total. Saat itu, dia tidak akan lagi memiliki cara untuk menghadapi serangan Dewa Sarang. Jauh di tepi kota, Canero memanfaatkan kesempatan dan menarik pelatuk. Senapan sniper hitam mengeluarkan ledakan memekakkan, dan sinar hitam menembus kehampaan, dan seketika menghantam otak Dewa Matahari di sarang dewa. Dewa para dewa itu sudah bersiap menghadang serangannya, dan segera memblokir di depannya dengan tongkat di tangan kanannya. Boom! Dengan satu tembakan, salah satu cincin sihir di tongkat itu hancur berkeping-keping. Gaya dahsyat itu menyebabkan tubuh Dewa Matahari Sarang Produksi berguncang sedikit. Melihat cincin sihir yang pecah di tongkatnya, akhirnya ia menyadari bahwa serangan Canero memang dirancang khusus untuk menahan benda pertahanan. Namun di bawah sana, gerbang dimensi Zhang Yi kembali hancur berkeping-keping menjadi puluhan bagian. Bahkan dengan dukungan Canero, daya mematikannya masih cukup untuk memecahkan ambang gerbang dimensi. Menarik, ini benar-benar menarik. Zhang Yi menggertakkan giginya. Mungkin krisis yang akan datang membuatnya lebih tenang. Lanjutkan. Saat ini ia tidak bisa melakukan perjalanan ruang, jadi ia memilih berdiri di tempat dan bersiap bertarung habis-habisan melawan Dewa Matahari. Canero berkata pada Zhang Yi dengan nada putus asa, "Kalau kau kalah, aku akan minta markas meluncurkan kematian cinta." Serakah sekali, ya? Zhang Yi tersenyum. Kau belum mengerti. Canero menarik napas dalam-dalam. Masih ada dua lagi seperti dia. Zhang Yi belum pernah melihat langsung 3 pilar dewa, tapi Canero sudah mengetahui keberadaan mereka setahun lalu. Inilah alasan markas Columbia harus bertindak. Seorang Dewa Matahari saja sudah memiliki kekuatan mengerikan. Jika suatu saat ketiga dewa itu menyerang bersamaan, seluruh armada Samudra Columbia akan hancur luluh lantak oleh mereka. Namun setelah Zhang Yi mendengar ini, tiba-tiba sebuah ilham muncul di benaknya. Ada 3, bukan?
Iya, sekarang kau merasakan tekanannya? Canero berkata, Tidak, Zhang Yi menggeleng. Justru aku merasa sangat rileks. Sebuah senyum muncul di wajahnya, yaitu kegembiraan melihat harapan. Canero terdiam sejenak, lalu kembali membidik Dewa Masak, sambil mengeluh dalam hati. Orang ini mungkin sudah gila. Shen Chao Rishen tidak akan terlalu khawatir pada Canero untuk sementara waktu. Selama dia membunuh Zhang Yi, akan jauh lebih mudah membunuh Mutan yang merupakan sniper jarak jauh itu. Namun kehadiran Canero mengurangi kekuatan serangannya hingga 3 poin, yang juga memberi Zhang Yi banyak waktu. Ia melambaikan tongkatnya, dan serangan demi serangan datang seperti ombak pasang, terus-menerus mengikis ruang Mutan Zhang Yi. Zhang Yi dan Hua Hua berusaha keras menahan kekuatan itu. Namun, saat ini kekuatan Dewa Matahari Sarang Produksi terlalu kuat. Ketiga Epsilons yang bersatu hanya mampu memperlambat laju penghancuran gerbang dimensi. Wah, lebih dari selusin gerbang dimensi hancur, dan gerbang Zhang Yi sudah setengah rusak. Kalau begini terus, dia bahkan tak bisa bertahan setengah menit. Namun mata Zhang Yi berkeliling mencari sesuatu, seolah mencari sesuatu. Apa sebenarnya itu? Sesuatu yang mereka takutkan. Dari serangan Dewa Matahari Shen Chao, Zhang Yi merasakan bahwa dia berlomba dengan waktu. Sudah tidak ada lagi ketenangan dan kewaspadaan seperti awal. Serangan Dewa Matahari Sarang Ilahi datang terus-menerus seperti hujan badai. Gerbang dimensi Zhang Yi pecah satu persatu, retak berlapis-lapis seperti kaca tipis dan rapuh. Dalam waktu kurang dari 3 detik, lebih dari 2.000 dari 3.000 gerbang dimensi hancur. Kalau kehancuran terus berlanjut, kemampuan ruang Zhang Yi akan hancur total. Aku tak boleh membiarkanmu menghancurkanku sepenuhnya. Setidaknya, aku harus punya rencana cadangan. Zhang Yi mengangkat kepala dan menatap langit, lalu senyum aneh muncul di sudut bibirnya. Aku sudah lama mendapat julukan, pertahanan mutlak. Tidak ada pertahanan yang benar-benar tak bisa ditembus di dunia ini. Gelar yang diberikan orang lain hanyalah simbolis. Tapi tak ada yang tahu bahwa aku memang punya pertahanan yang benar-benar tak bisa ditembus. Tepat saat Dewa Matahari Sarang Ilahi mengayunkan tongkatnya lagi, mencoba menghancurkan gerbang dimensi Zhang Yi, tiba-tiba dia menutup gerbang dimensi di sekelilingnya. Lalu, sebuah pintu raksasa muncul di belakangnya. Zhang Yi melangkah mundur dan masuk ke dalam pintu itu. Pintu raksasa itu menutup cepat seperti resleting. Lalu Zhang Yi lenyap sepenuhnya di udara tanpa meninggalkan riak sedikit pun. Kemampuan sebenarnya Zhang Yi adalah membuka dimensi mandiri yang tidak ada dalam ruang besar ini. Dia bisa membuka pintu ke dimensi lain. Dulu, dia menggunakan kemampuan ini sebagai langkah pertahanan dan perpindahan, tapi sebenarnya ini hanyalah jalan pintas sederhana. Sekarang, Zhang Yi memasuki ruang berbeda itu, lalu menutup jalannya. Mulai sekarang, dia tidak akan berada di dunia ini lagi. Sekuat apapun lawan, mereka tak bisa menghapus makhluk yang tak ada di dunia ini. Kalau harus menunjukkan kekurangannya, mungkin waktu Zhang Yi bisa bersembunyi di sana terbatas. Perbedaan kecepatan aliran waktu membuatnya merasa seperti menghabiskan puluhan tahun di sana. Meski hanya tinggal 1 menit, dia akan merasakan tubuhnya tak bisa bergerak, tapi pikirannya sangat jernih. Seolah melewati waktu yang sangat lama. Untuk mengembangkan kemampuan ini, Zhang Yi menjalani latihan khusus yang sangat gila. Namun sampai sekarang, waktu maksimal ia bisa bersembunyi di ruang berbeda, itu hanya 2,5 menit. Tapi untuk situasi saat ini, itu sudah cukup. Hilangnya target secara tiba-tiba membuat Shen Chao Shenshu Rishen terpana. Orang itu, kemana dia pergi? Ia melihat ke kiri dan kanan. Tapi meskipun melakukan perjalanan ruang, jejaknya tak bisa hilang sepenuhnya. Namun kini, Zhang Yi memang benar-benar menghilang. Dia lenyap sepenuhnya di angkasa kosong, puluhan ribu meter di atas tanah. Ini pasti trik, kan? Kau nakal, jangan coba-coba menipuku. Dewa Matahari Sarang Shenchan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan Yasakani no Magatama tiba-tiba meledak. Bintang terbang hitam menyapu dengan liar ke segala arah. Sebuah bintang terbang raksasa menutupi seluruh kastil Edo. Energi yang menggelora membuat Canero pucat ketakutan. Bajunya diperkuat sampai kekuatan maksimal dan membawanya terbang jauh.
Untungnya, target Dewa Sarang bukan dia. Kalau tidak, mungkin dia sudah mati di sini. Kekacauan chaos! Chanero berusaha menghubungi Zhang Yi, tapi sistem memberi respon sinyal terputus. Ini membuat Kanero terpana. Tidak, kakak. Aku datang untuk membantumu. Di mana kau? Chanero marah sampai hidungnya hampir bengkok. Dia tidak tahu bahwa Zhang Yi sebenarnya masih ada di sana. Tapi di dunia lain yang dipisahkan dari dunia nyata, hanya oleh penghalang ruang yang tipis. Dewa Sarang Dewa benar-benar gila. Serangannya gagal, dan Zhang Yi benar-benar menghilang, membuatnya merasa seolah ditipu oleh orang lemah generasi ke-6. Keji sekali!